Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Indonesia, selamat datang di dunia bahasa Indonesia. Pada kali ini, kita masih melanjutkan pembelajaran materi menulis surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian belajar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan melalui video pembelajaran sebelumnya, sekarang kalian lanjutkan dengan belajar mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan melalui video pembelajaran kali ini. Sebelum dimulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan manfaat bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Amin. Anak-anak hebat Indonesia, sebelumnya kalian harus mengetahui tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran materi ini. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini antara lain 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 3.2 antara lain: 1. Menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 2. Menentukan perbedaan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 4.2 antara lain: 1. Menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 2. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.2 antara lain: 1. Kalian dapat menentukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 2. Kalian dapat membedakan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Sedangkan tujuan pembelajaran kompetensi dasar 4.2 antara lain: 1. Kalian dapat menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 2. Kalian dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Baiklah anak-anak hebat Indonesia, melalui video ini kalian akan belajar mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menentukan perbedaan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Baiklah, kita awali dengan menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian cermati contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Bahasa surat pada contoh surat lamaran pekerjaan ini sudah memenuhi ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Karena surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada perusahaan, instansi, atau lembaga, maka surat lamaran pekerjaan bersifat resmi. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan harus dengan bahasa yang baik dan benar,
bukan dengan bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang digunakan harus mengandung penghormatan, karena pelamar sedang berkomunikasi melalui surat dengan seseorang yang memiliki wewenang dalam perekrutan pekerja. 3. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Sumber informasi dan tujuan lamaran pekerjaan harus dipaparkan secara jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran di awal surat agar pembaca dapat langsung mengetahui maksud dan tujuan pelamar. 4. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Kertas surat harus dalam keadaan rapi dan tidak kotor. Jika dengan tulisan tangan, tulisan tidak boleh ada coretan atau kotor. Bentuk tulisan harus jelas terbaca. Selain itu, penulisan harus sesuai dengan kaidah ejaan. 5. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur tempat dan tanggal, perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang pelamar. Surat lamaran pekerjaan harus memiliki bagian-bagian yang lengkap, sesuai aturan penulisan surat lamaran pekerjaan. Anak-anak hebat Indonesia. Pelamar mengajukan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber-sumber informasi lowongan yang diterimanya. Adapun sumber-sumber informasi lowongan pekerjaan antara lain: 1. Iklan. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan iklan, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, tanggal berapa, yang isinya menyatakan bahwa apa. Dalam harian apa, tanggal berapa, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa membutuhkan apa, berkenaan dengan hal tersebut, saya ... 2. Informasi seseorang. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan informasi seseorang, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini. Menurut informasi dari Bapak atau Ibu siapa, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan apa, sehubungan dengan hal itu maka. 3. Pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan informasi ini, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut. Berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini ... 2. Lanjutkan dengan identitas. 4. Permohonan instansi pada sekolah. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan informasi ini, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja, ... Dan yang terakhir, inisiatif sendiri. Jika pelamar ingin mencoba mengajukan lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri, maka kata pengantar dapat disusun seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian lanjutkan dengan identitas. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada anak-anak hebat Indonesia.
Setelah menyimak penjelasan mengenai unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, mari kalian berlatih menentukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan berikut ini. Cermatilah contoh surat lamaran pekerjaan ini. Baiklah, mari kita identifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ini bersama-sama. Berdasarkan contoh surat lamaran pekerjaan ini, kita dapatkan identifikasinya sebagai berikut. 1. Bentuk surat menggunakan bentuk standar. Surat ini disusun dengan bentuk lurus atau block style. Penempatan bagian tempat tanggal surat, salam penutup, dan tanda tangan, serta nama lengkap pelamar berada di sebelah kanan. Sedangkan bagian lainnya ditempatkan rata sebelah kiri. Yang kedua, bahasa yang digunakan baik dan benar. Kita tidak menemukan bahasa pergaulan sehari-hari dalam surat ini. Kaidah bahasa yang digunakan sudah menggunakan ragam bahasa formal atau resmi. 3. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Semua kata yang digunakan menunjukkan penghormatan kepada orang yang dituju. 4. Kata pengantar singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tetapi, masih ada bagian yang perlu diperjelas. Seperti pada sumber harian, tidak dicantumkan waktu terbitnya, yang seharusnya turut dicantumkan sebagai dasarnya. Selain itu, pelamar juga tidak dengan jelas melamar pada posisi apa dari beberapa posisi yang diperlukan perusahaan. 5. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca. 6. Kaidah ejaan masih belum seluruhnya benar. Masih ditemukan kata dengan ejaan yang tidak sesuai kaidah ejaan, seperti pada jalan yang ditulis dengan singkatan JL. Seharusnya kata jalan ditulis dengan lengkap JALAN atau jalan. Kemudian ditemukan penulisan singkatan KTP dengan huruf kecil yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital semua. Selain itu, ditemukan juga tulisan kompetensi dengan diawali huruf C yang seharusnya dengan huruf K. Dan yang terakhir, bagian-bagian surat sesuai dengan norma bahasa surat. Bagian surat sudah lengkap sesuai norma bahasa surat, meskipun tidak mencantumkan lampiran di dalamnya, karena lampiran bersifat sesuai kebutuhan. Jika ada yang disertakan bersama surat, maka lampiran perlu dicantumkan. Tetapi, jika tidak ada, maka tidak perlu dicantumkan. Jika didata dalam bentuk tabel, maka kalian dapat membuatnya seperti ini. Untuk nomor 5 sampai 7, kalian dapat lengkapi sendiri ya, berdasarkan penjelasan sebelumnya. Anak-anak hebat Indonesia. Sekarang, kalian coba bandingkan unsur kebahasaan dua surat lamaran pekerjaan berikut ini. Tentukan perbedaan kedua surat lamaran pekerjaan tadi dengan mengisi tabel ini. Baiklah anak-anak hebat Indonesia, hasil pekerjaan kalian itu dapat kalian komunikasikan bersama guru kalian ya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan tadi. Teruslah berlatih. Jadikan diri kalian sebagai generasi yang banyak menebar manfaat bagi orang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.